Fokus berita faktual dan terkini dalam DMP Fini News malam ini. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ resmi ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Penawaran Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan tawarkan kewarganegaraan ganda diprotes. Dan dari dunia olahraga, Red Bull Racing umumkan perpisahannya dengan CTO Adrian Newey. Berita tersebut dan banyak lagi bersama saya Andika Sirahansyah dalam DP Evening News yang kami mulai sekarang. Jakarta sebentar lagi bukan lagi berstatus ibu kota setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ yang mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Dengan demikian, dalam waktu dekat Jakarta tidak akan lagi menjadi ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan status Jakarta akan berubah? Berdasarkan salinan undang-undang yang sudah tersedia dan dapat diunduh di situs jdih.setnek.go.id, berdasarkan penelusuran tim DNP News, salah satu pasal dalam aturan itu menjelaskan soal status ibu kota negara yang akan dicabut dari Jakarta. Meskipun demikian, tertera juga bahwa perubahan status Jakarta tak lagi jadi ibu kota masih menunggu keputusan Presiden atau Kepres. Kepres itu nantinya akan mengatur soal pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Kemudian dalam undang-undang itu diatur juga bahwa nantinya DKJ akan menjadi daerah otonom setingkat provinsi. DKJ juga akan dijadikan pusat perekonomian nasional dan global. Sementara itu, gubernur dan wakil gubernur DKJ tidak akan dipilih oleh presiden. Kedua jabatan itu tetap akan dipilih oleh rakyat lewat pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kemudian masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKJ selama 5 tahun, kemudian bisa dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya atau maksimal 2 periode. Hari ini tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau biasa disebut dengan May Day. Dalam momentum Hari Buruh tahun ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan kepada buruh lepas atau musiman. Puan meminta pemerintah untuk lebih menaruh perhatian kepada buruh atau pekerja lepas di Indonesia, mengingat jumlahnya mencapai lebih dari 30 juta jiwa. Selain memastikan pekerja lepas memperoleh hak-haknya, Puan menambahkan pemerintah juga perlu untuk memperbanyak program-program vokasi yang ditujukan bagi tenaga kerja lepas. Puan pun berharap peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini dapat dijadikan momentum untuk menghargai perjuangan dan kinerja para buruh dalam membangun bangsa. Sementara itu, ribuan buruh dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti unjuk rasa di depan Istana Negara pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini. Wakil Ketua SPSI Karawang, Suparno, saat dihubungi oleh Antara di Karawang, SPSI Karawang memutuskan untuk bergabung dengan aksi May Day di Jakarta karena merupakan arahan dari pimpinan SPSI di tingkat pusat. Dalam pemberangkatan ke Jakarta, Suparno memastikan tidak akan ada aksi sweeping. Seiring dengan aksi ke Jakarta pada hari ini, SPSI Karawang tidak menggelar unjuk rasa pada hari ini di wilayah Karawang. SPSI Karawang baru akan memperingati May Day di wilayah Karawang keesokan harinya atau pada Kamis 2 Mei 2024. Kegiatan itu akan digelar dengan melakukan bakti sosial seperti donor darah, bazar murah, sunatan massal, dan santunan yatim piatu. Dalam unjuk rasa, SPSI akan membawa sejumlah tuntutan antara lain penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan masyarakat, serta menuntut penghapusan outsourcing dan upah murah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia yang bertalenta. Namun, tawaran Luhut itu menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari pakar hukum tata negara dan konstitusi, Ferry Amsari. Ia menilai pernyataan Luhut yang menawarkan kewarganegaraan ganda dinilai tidak tepat.
sebab Indonesia tidak mengenal aturan mengenai kewarganegaraan ganda atau dui kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tidak mengenal dui kewarganegaraan. Namun pasal 20 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan ke kewarganegaraan ganda. Ferry menekankan status kewarganegaraan terdapat aturan baku dan jelas sehingga tidak seharusnya aturan yang dibuat hanya suka-suka. Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia yang bertalenta. Luhut menyinggung soal orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat. Hal ini disampaikan Luhut dari mimbar pidato pembukaan acara Microsoft World AI Day di Jakarta Convention Center pada Selasa 30 April lalu. Awalnya Luhut menjelaskan bahwa pada tahun 2029 nanti Indonesia bakal punya hampir 3.000 anak muda yang siap untuk bekerja sebagai pengembang perangkat lunak atau software development. Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan perkara software. Ia memandang cara itu akan bermanfaat besar untuk ekonomi Indonesia. Bahkan cara tersebut dapat membawa sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni untuk Indonesia. Dari dunia ekonomi, program biodiesel B50 atau campuran solar dengan 50% bahan bakar nabati yang digadang-gadang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai akan makin menggerus ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan produk turunannya. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, berkaca dari program mandatori B30 yang ditingkatkan menjadi B35 untuk digunakan masyarakat luas, ekspor CPO makin tergerus lantaran permintaan untuk biodiesel perlahan menggeser serapan untuk pangan maupun pasar ekspor. GAPKI lantas menganalogikan transisi menuju ke B40 bahkan B50 bakal menemui aral yang serupa. Ketua Umum GAPKI Edi Martono mengatakan kebutuhan CPO untuk biodiesel B40 saja bakal mencapai 14 juta ton per tahun, sedangkan untuk sektor pangan sekitar 11 juta ton per tahun. Dengan demikian, kebutuhan CPO domestik akan mencapai sekitar 25 juta ton per tahun. Lebih lanjut, Edi menyebut target mandatori B50 sebenarnya tidak serta-merta salah. Hanya saja menurutnya, target tersebut tidak dikalkulasikan secara komprehensif, termasuk kaitannya dengan dampak terhadap kinerja ekspor sektor sawit. Untuk itu dia pun memerintah agar pemerintah nantinya lebih bijak dalam menetapkan keseimbangan CPO untuk penggunaan program biodiesel dan kebutuhan lainnya. Anda masih bersama DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Salam olahraga, Red Bull Racing umumkan perpisahannya dengan CTO Adrian Newey. Ia akan meninggalkan tim asal Austria itu mulai kuartal pertama tahun 2025. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Red Bull Racing akhirnya mengonfirmasi kepergian Chief Technical Officer-nya Adrian Newey. Ia akan meninggalkan tim yang bermarkas di Milton Keynes itu pada kuartal pertama 2025. Dalam keterangan resmi yang diunggah melalui media sosial Red Bull Racing, Newey akan meninggalkan pekerjaannya di Formula One untuk fokus pada pengembangan hypercar pertama Red Bull, RB17, menjelang akhir masa baktinya. Newey dan Red Bull sepakat untuk menghentikan kontrak lebih awal dari akhir masa kontrak seharusnya, yaitu pada akhir tahun 2025. Kabar hengkangnya Adrian Newey sempat mencuat seiring dengan konflik internal di tubuh tim asal Austria itu. Nama Newey pun sempat dikait-kaitkan dengan tim pesaing, antara lain Ferrari, Mercedes, dan Aston Martin. Adrian Newey adalah salah satu tokoh tersukses di Formula One saat ini. Lebih dari 20 gelar, baik gelar konstruktor maupun gelar pebalap, diraih bersama mobil-mobil rancangannya, mulai dari Williams, McLaren, dan Red Bull, di mana ia mencicipi kesuksesan terbesarnya saat ini.
Ia pun didapuk menjadi tokoh aerodinamika terbaik Formula One setelah Colin Chapman berkat kelihayannya dalam mendesain mobil-mobil juara. Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi Hari Buruh, Rabu 1 Mei 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dmpmedia.my.id. Dapatkan berita yang lebih informatif dan lebih terinformasi lainnya melalui situs kami news.dmnetwork.my.id. Dengarkan DMP Evening News setiap Senin hingga Jumat malam dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga di YouTube channel DMP Media Network. Serta kunjungi situs kami di news.dmnetwork.my.id/podcast. Saya Andika Sirahansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di edisi berikutnya.